الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini, walaupun dingin luar biasa, tapi kita berikhtiar untuk mengalahkan segala bisikan-bisikan yang akan melemparkan kita dari kondisi yang berbeda dengan saat kita hari ini, saat ini, detik ini ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar Bapak Ibu sekalian ketika kita berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan sholat subuh bagi laki-laki di masjid berjamaah, bagi ibu-ibu di rumahnya masing-masing walaupun boleh di masjid. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari penciri bahwa kita ada di jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat nanti, insyaallah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an dawa asy-syafi, atau dikenal dengan kitab Ad-Dawa wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang pertama itu sampai pada pasal mengenai Al-Quran Syifa'un. Al-Quran adalah obat. Nah, di pertemuan pertama itu teks yang ditulis dari buku Ibnu Qayyimnya dari dimuat. Yang sekarang dimuat ada teksnya, ada teks asli dalam bahasa Arabnya, juga ada terjemahannya. Nah, penjelasannya itu dimuat di bawahnya. Kalau yang pertemuan pertama langsung ke penjelasan, sekarang ada teksnya supaya kita lebih tahu lafaz-lafaz yang ditulis oleh Ibnu Qayyim seperti apa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita mulai pasal Al-Qur'an Syifa'un. Berikutnya adalah pasal mengenai ad-du'a. Doa itu daf'ul makruh atau yadfa'ul makruh. Doa itu menolak apa yang kita tidak suka. Nah, di awal penjelasan pasal mengenai ad-du'a yadfa'ul makruh, bahwa doa itu akan menolak apa yang kita tidak suka. Setiap kita tidak suka rugi, setiap kita enggan untuk tidak bahagia, tidak mau sakit gitu ya, tidak mau ada musuh, itu pasti. Nah, ada hal-hal yang kita tidak sukai, kita tidak ingin itu ada dalam diri kita, hinggap dalam diri kita. Nah, dalam pasal ini Ibnu Qayyim memberikan kuncinya, yaitu ad-du'a yadfa'ul makruh. Tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengawali pasal itu mengulang lagi penjelasan, sebagian penjelasan dari bab Al-Quran Syifa'un. Mari kita coba mulai bahas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fanadhkuru lahu alladhi kana fanadhuru ma ya'muruna faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakaru lahu dhalika faqala wa ma yudrika annaha ruqyah thumma qala qad asabtum iqtasimu wadribu li ma'akum sahma.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah memulai pasal mengenai bahwa doa itu menolak hal-hal yang kita tidak sukai, mengutip lagi kisah mengenai para sahabat yang menceritakan kepada Rasulullah SAW mereka lepas meruqyah kepala suku, kemudian subuh dengan dibacakan Al-Fatihah, lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan respon, kalian benar. Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, itu ya cerita yang kemarin terakhir itu. Nah, nanti jawab Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata atau menulis menceritakan kisah sahabat bahwa kami para sahabat menceritakan setelah meruqyah kepala suku itu dan sembuh dan diberi kambing, kata para sahabat kepada Rasulullah SAW menyimpulkan peristiwa itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka para sahabat itu, bagaimana engkau atau kalian tahu atau mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Kemudian beliau bersabda lagi, kalian telah bertindak dengan benar. Bagilah kambing-kambing itu dan berikan pula satu bagian untukku bersama kalian. Jadi hadirin yang Allah, sikap para sahabat dalam kisah ini menunjukkan kehati-hatian. Ini penting sekali. Kehati-hatian mereka dalam beragama. Kadang-kadang kita dalam berislam ini melaksanakan syariat ini sering sembrono, tidak hati-hati. Segala tindakan itu kadang-kadang karena hanya sekali melihat orang dengan jubahnya yang luar biasa, kita ikuti tanpa tabayun siapa orang itu dan lain sebagainya. Atau ketika kita tahu sekali dan belum yakin, kemudian melakukannya, tidak tabayun. Jadi ini penting sekali kehati-hatian dalam beragama. Jadi meskipun mereka menyaksikan sendiri kesembuhan yang luar biasa melalui bacaan Al-Fatihah, mereka tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa tindakan mereka mesti benar. Tidak begitu. Jadi mereka memilih membalikan persoalan itu kepada Rasulullah SAW sebagai sumber bimbingan dan sumber penjelasan. Kemudian hadirin jamaah Allah, jawaban Nabi SAW mengandung dua pelajaran penting. Pertama, Nabi SAW bersabda, dari mana kalian atau engkau mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Jadi kalimat ini bukan bentuk penolakan, bukan. Ya, tetapi ungkapan takrir. Takrir itu persetujuan. Hadis Nabi itu ada qaul, ya, perkataan, ada tindakan, ada takrir. Takrir itu adalah persetujuan Nabi SAW yang disertai kekaguman. Rasulullah SAW membenarkan ijtihad sahabat tersebut. Pada saat itu ijtihad, ya, Nabi SAW membenarkan ijtihad para sahabat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Allah telah membimbingnya kepada pemahaman yang benar. Yang kedua, hadirin jamaah Allah, sabda Nabi SAW tadi, iqtasimu wadribu li ma'akum sahma. Kalian telah qad asabtum waqtasimu wadribu li ma'akum sahma. Kalian telah melakukan hal yang benar. Jadi kalimat ini menunjukkan ada landasan bahwa meruqyah dengan surah Al-Fatihah adalah ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang syar'i. Jadi dulu zaman sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang jahiliyah juga suka meruqyah. Ya, suka meruqyah. Tapi ruqyahnya dengan ruqyah yang tidak syar'i. Maka Al-Fatihah adalah ruqyah yang syar'i. Bahkan Nabi SAW membolehkan mereka menerima imbalan atas jasa ruqyah tersebut. Jadi kalau ada yang mau ruqyah kemudian bayarnya sekian gitu ya. Sebab ini menjadi kontroversi gitu. Tapi dibolehkan. Adapun ucapan Nabi SAW, berikanlah satu bagian untukku. Nah, ini kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW
Tidak bermaksud mengambil bagian harta itu, bukan. Untuk kepentingan pribadi, bukan. Ya. Di kalimat ini menunjukkan bentuk kelembutan, ada canda, santun gitu Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Hadirin yang Allah, mari kita tadabbur dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan bahwa mukjizat terbesar dalam peristiwa sahabat Nabi meruqyah itu bukan sembuhnya seorang yang tersengat racun sebetulnya, bukan. Jadi mukjizat yang lebih besar adalah berubahnya cara pandang para sahabat ya. Jadi berubahnya cara pandang para sahabat terhadap Al-Quran. Jadi mereka tidak lagi memandang Al-Fatihah sebagai surat yang dibaca dalam sholat. Kita baca dalam sholat berapa kali sehari yang wajibnya? 17 kali. Kalau ditambah dengan yang sunnahnya atau tahajudnya dan lain sebagainya, lebih dari 17 kali. Ayat yang kita baca hari ini, mungkin sebagian kita yang hadir di majelis ini atau yang di secara online baru sadar bahwa Al-Fatihah itu ternyata ayat ruqyah. Boleh jadi begitu ya? Padahal kita baca setiap hari 17 kali. Begitu. Jadi hadirin Allah, ini para sahabat berubah pandangan dan kita pun berharap setelah ini ya ketika sholat baca Al-Fatihah, oh ternyata Al-Fatihah ini adalah ayat ruqyah. Boleh kita kemudian berniat atau mengambil fadilah ketika kita baca Al-Fatihah sambil menggerenteskan dalam hati, membisikkan dalam hati, ya Allah aku ingin mendapatkan kesembuhan. Boleh. Ya, silakan itu menjadi bagian dari fadilah, untuk mengambil fadilah dari Al-Fatihah untuk kesembuhan kita. Kemudian nanti jawab Allah, Ibnu Qayyim sengaja mengawali kitabnya dengan kisah ini sebelum masuk pada pengalaman pribadinya. Jadi beliau ingin meletakkan fondasi yang kokoh bahwa pembahasan tentang Al-Quran sebagai penyembuh bukanlah pengalaman mistis, bukan cerita tanpa dasar. Fondasinya adalah sunnah Nabi SAW. Jadi fondasinya menjadi kuat. Ya baru setelah kuat, setelah teralami, beliau mengajak kepada yang lain. Jadi Al-Quran menjadi penawar bagi penyakit hati maupun jasad. Kemudian hari Jabir Rahimahullah, setelah itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan tulisannya di kitabnya itu, yang saya berikan subjudul mengapa tidak semua orang merasakan kesembuhan dengan Al-Quran. Ada orang yang saya sudah baca Al-Quran kok, saya sudah berniat, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini penjelasannya. Faqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-dawa wa azalahu hatta ka'an lam yakun wa huwa ashalu dawa'in wa aisahu walau ahsana al-'abd tadawiyya bil Fatihati la laha ta'thiran ajiban fi shifaa'i. Obat ini benar-benar memberikan pengaruh terhadap penyakit tersebut dan menghilangkannya hingga seakan-akan penyakit itu tidak pernah ada. Padahal ia merupakan obat yang paling mudah dan paling ringan, aisar, untuk digunakan. Seandainya seorang hamba mampu berobat dengan Al-Fatihah sebagaimana mestinya, niscaya ia akan menyaksikan pengaruh yang menakjubkan darinya dalam kesembuhan. Hadirin jamaah penjelasan dari pernyataan Ibnu Qayyim ini. Jadi setelah menjelaskan keutamaan Al-Fatihah dan menceritakan pengalaman pribadinya, Ibnu Qayyim segera mengingatkan pembaca agar tidak menarik kesimpulan yang keliru. Beliau seakan berkata, jangan mengira bahwa setiap orang yang membaca ayat atau doa tertentu pasti akan memperoleh hasil yang sama. Jadi mengapa demikian? Sebabnya adalah kesembuhan tidak hanya bergantung pada obat. Sekali lagi diulang, kesembuhan tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada kesiapan penerima obat. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan beliau, qabulul mahal. Setelah harfiah, qabulul mahal artinya adalah diterimanya oleh tempatnya obat itu. Jadi yang dimaksud tempat di sini adalah qalb, bernafs, hati dan jiwa orang yang menerima bacaan tersebut. Makanya
Hati harus siap menerima cahaya Al-Quran, sebagaimana tubuh siap menerima obat. Jadi hadirin jamaah Allah, tadaburnya dari pernyataan ini, coba kita perhatikan bagaimana Ibnu Qayyim menyebut 3 hal yang berurutan: zikir, ayat Quran, dan doa. Zikir, ayat Quran, dan doa. Jadi beliau tidak sedang membahas 3 amalan yang berbeda, tapi beliau sedang menunjukkan 3 pintu yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah. Ketiganya sama-sama memiliki kekuatan. Ketiganya sama-sama menjadi sebab turunnya pertolongan. Namun ketiganya tidak bekerja seperti mantra yang otomatis kalau dibaca oleh dukun menghasilkan perubahan. Di Al-Quran bukan jimat, ya. Zikir bukan sekadar rangkaian lafaz. Doa juga bukan sekadar ucapan. Semuanya adalah ibadah yang hidup. Sedangkan ibadah hanya akan hidup apabila hati ikut hadir dalamnya. Makanya nanti di pembahasan berikutnya ada pasal al-qalbul ghafil atau ad-du'aul ghafil, doa yang lalai. Maksudnya panjang sekali. Banyak doa-doa yang dipanjatkan tapi hatinya lalai. Dan itu yang paling banyak dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi barangkali doa kita, kok ini gak kabul-kabul, kok ini begitu, kok begini, lalu berhenti berdoa atau berhenti atau menyalahkan ayatnya dan lain sebagainya. Ini penting. Justru yang harus dipertanyakan adalah kita, hati kita, jiwa kita, dan kesiapan kita. Ada sebuah perumpamaan hadirin jamaah Allah. Bayangkan, ini kebetulan sedang musim kemarau ya, kalau sedang musim hujan bisa mungkin ini. Bayangkan ada 2 orang berdiri di bawah hujan yang sama. Air hujan yang turun itu tidak berbeda, sama hujannya dari langit yang sama yang menaungi kita. Namun salah seorang membawa bejana yang terbuka. Ada orang yang menampung airnya itu tapi wadahnya bolong. Ya. Sedangkan yang lain membawanya dalam keadaan tertutup si ininya, bawahnya tidak bolong. Apa yang terjadi? Orang yang pertama ketika nampung air, airnya ada tidak? Tidak ada. Tapi orang yang kedua yang wadahnya, bejananya tidak bolong, tentu dia akan menampung air. Jadi demikian pula Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang sama, obat yang sama. Dia rahmat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati manusia selalu dalam keadaan yang tidak sama, ada hati yang terbuka, ada hati yang dia sudah menyiapkan agar hidayah Allah itu tidak keluar, tidak lari, ya, maka hasilnya akan berbeda. Jadi ada orang yang hatinya ghaflah, ada hatinya yang seperti wadah tadi, mau nampung air tapi wadahnya bolong, airnya enggak tertampung. Tapi ada orang yang menyiapkan wadahnya betul-betul disiapkan agar air hujan itu tertampung. Ada orang yang menyiapkan diri agar hidayah Allah itu hinggap di dalam hatinya, itu akan berbeda. Jadi hadirin jamaah Allah, pelajarannya Ibnu Qayyim mengajarkan satu kaidah yang sangat mendalam, bahwa kekuatan obat saja tidak cukup, harus ada kesiapan orang yang menerima obat. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran tetapi tidak merasakan ketenangan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak memberikan pengaruh. Jangan dulu tergesa-gesa. Jadi boleh jadi yang perlu diperiksa itu bukan Al-Qurannya, melainkan keadaan hati yang sedang menerimanya. Sebab begini, sebagaimana mata yang sakit tidak mampu menikmati cahaya matahari. Jadi kalau sedang sakit matanya nggak, ya mata itu sakit, nggak bisa atau terganggu. Jadi demikian juga hati yang tertutup oleh dosa dan kelalaian tidak mudah merasakan manisnya cahaya wahyu, cahaya Al-Quran. Nanti jamaah Allah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan tulisannya di bagian yang saya berikan subjudul, mengapa kesembuhan terkadang tertunda. Bukan tidak, tertunda.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis dalam bukunya, wa makathu bi Makkah muddatan ya'tarini adwa'un wa la ajidu tabiban wa la dawa'an fakuntu u'aidu nafsi bil Fatihati fa ara laha ta'thiran 'ajiban fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an. Aku pernah tinggal di Mekah suatu masa. Ketika itu berbagai penyakit menimpa aku, sementara aku tidak menemukan dokter. Ya, tidak ada dokter. Artinya Ibnu Qayyim juga ikhtiar untuk berobat ke dokter dulu dan tidak pula menemukan obat. Obatnya juga tidak ada. Maka aku mengobati diriku sendiri dengan surah Al-Fatihah dan aku menyaksikan pengaruh yang sangat menakjubkan darinya. Kemudian aku menganjurkan cara tersebut kepada orang-orang yang mengeluhkan penyakit dan banyak di antara mereka yang memperoleh kesembuhan dengan cepat. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mencoba menjelaskan dari tulisan atau bagian ini. Coba kita perhatikan bahwa Ibnu Qayyim tidak mengatakan obatnya tidak manjur, tidak mengatakan begitu. Beliau justru mengajak kita untuk menelusuri penyebab air. Menurut beliau, ketika kesembuhan belum tampak, jangan tergesa-gesa menyalahkan Al-Quran. Jangan tergesa-gesa menyalahkan doa. Jangan tergesa-gesa menyalahkan zikir. Kita perlu memeriksa 3 hal. Yang pertama, dha'fu ta'thiril fa'il. Lemahnya pengaruh pelaku. Maksudnya apa? Bukan semata-mata orang yang meruqyah orang lain, ini bukan. Dalam konteks yang lebih luas, termasuk diri kita sendiri. Ada orang diruqyah, nggak sembuh-sembuh. Peruqyahnya nih. Yang disalahkan peruqyahnya. Gitu ya. Jadi boleh jadi ada orang yang membaca Al-Quran, bisa membaca tapi hati tidak hadir. Boleh jadi ayat dibaca tapi tanpa keyakinan. Boleh jadi doa dipanjatkan tetapi hanya menjadi rutinitas yang kehilangan ruhnya. Maka yang lemah bukan ayatnya, tetapi yang lemah adalah penghayatan orang yang membacanya. Oleh karena itu kita belajar Al-Quran, mentahsinkan Al-Quran, mengindahkan bacaan Al-Quran, maka lanjutkan dengan tadabbur ayatnya, mengerti yang dibaca. Insya Allah kalau sudah melakukan itu, tidak ada yang bisa kita baca dalam ketika baca Al-Quran itu getaran-getaran dan boleh jadi air mata akan keluar. Yang kedua hadirin jamaah Allah adalah adamu qabulil munfa'il. Jadi hati belum siap menerimanya. Ini sisi lain dari qabulul mahal yang telah dijelaskan tadi di awal, bahwa sebagaimana tubuh memiliki kondisi tertentu sehingga tidak semua obat langsung bekerja, demikian juga hati. Jadi ada hati yang lembut sehingga mudah menerima nasihat. Ada hati yang keras, jadi harus dilembutkan dulu gitu. Jadi tidak ujung-ujung masuk obatnya atau nasihatnya. Kalau hatinya keras, begitu juga cahaya Al-Quran. Jadi untuk tembus itu karena dianya yang memeraskan hati yang keras, jadi tidak masuk cahaya. Jadi perbedaannya bukan pada wahyunya, perbedaannya ada pada kesiapan hati yang menerima. Yang ketiga hati jamaah Allah yang harus diperiksa adalah mani'un qawiyyun. Ada penghalang yang kuat. Inilah yang akan dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam halaman-halaman selanjutnya dalam kitabnya. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa terkadang obat telah diberikan, hati pun sebenarnya ingin sembuh. Obat sudah diminum, hatinya ingin sembuh. Namun ada satu yang menghalangi bekerjanya obat tersebut. Ya, penghalang itulah yang nantinya akan oleh Ibnu Qayyim dijelaskan dalam berbagai bentuknya. Apa? Dosa, syahwat, kelalaian, kesombongan, cinta pada dunia, dan berbagai penyakit hati. Inilah yang akan nanti yang banyak dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hadirin jamaah Allah, kalau membaca buku Ibnu Qayyim ini
kita sangat menikmati cara berpikir Ibnu Qayyim ya. Beliau tidak mendidik pembacanya menjadi orang yang mudah menyalahkan. Ya, tidak mudah menyalahkan. Ketika doa belum dikabulkan, beliau tidak berkata Allah tidak mengabulkan, enggak. Ketika Al-Quran belum memberikan pengaruh yang diharapkan, beliau tidak mengatakan Al-Quran tidak lagi menjadi penyembuh, bukan. Jadi sebaliknya beliau mengajak kita untuk melakukan muhasabah. Ya, beliau menggeser pertanyaan dari mengapa obat ini tidak bekerja menjadi apakah ada sesuatu dalam diri kita yang menghalangi bekerjanya obat ini? Ya harusnya begitu. Ya. Jadi perubahan sudut pandang ini sangat penting. Mengapa? Sebab selama seseorang terus menyalahkan obat, ia tidak akan pernah memperbaiki diri. Diulang lagi. Jadi selama seseorang terus menyalahkan obat, maka selama itu ia tidak akan pernah memperbaiki dirinya. Namun ketika ia mulai memeriksa kondisi hatinya, saat itulah perubahan mulai terbuka. Jadi renungannya hari ini Allah, jika kita mungkin pernah mengalami hidup di desa, jadi petani, melihat perilaku para petani. Jadi seorang petani itu ternyata kalau ada tanaman yang rusak, dia tidak menyalahkan benih. Ya, karena kan benihnya dibeli dari toko yang paling bagus, diberi hadiah juga oleh pemerintah. Tapi dia akan memeriksa tanahnya. Jadi apakah tanahnya subur? Apakah ada batu yang menghalangi akar? Apakah airnya cukup? Apakah sinar matahari mencukupi? Dan lain sebagainya. Diperiksa. Saya rumah tuh kebetulan pinggir sawah gitu ya, pembunuhnya dekat kuburan pula gitu ya. Petani itu selalu memeriksa ada keong, ada batu di ini kan dibersihkan. Ya demikian juga bagi seorang mukmin. Jadi ketika belum merasakan manisnya Al-Quran, jangan tergesa-gesa berkata atau mengatakan aku tidak mendapatkan apa-apa dari membaca Al-Quran. Ya, barangkali yang perlu diperiksa adalah bukan Al-Quran, tetapi tanah hati. Tanah hati, tempat benih-benih wahyu akan ditanam. Wahyu Allah tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Saya ulang, wahyu Allah tidak akan pernah kehilangan kekuatannya, karena yang berubah adalah keadaan hati manusia. Nanti jawab Allah. Satu lagi ya, walaupun ini nggak akan tuntas, ini ada 6 halaman. Kita diminta oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk belajar dari cara obat bekerja. Beliau mengatakan, walakin hauna amrun yanbaghi at-tafattul lahu, wa huwa anna al-adhkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yulqa biha fi nafsiha nafi'atun syafiyatun, walakin tastad'i qabul al-mahall wa quwwatul himmatul fa'il wa ta'thiruhu. Namun ada satu hal penting yang patut diperhatikan, kata Ibnu Qayyim. Sesungguhnya zikir, ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang dijadikan sebagai sarana penyembuhan dan ruqyah pada hakikatnya memang memiliki manfaat dan daya penyembuh. Akan tetapi manfaat itu menuntut adanya kesiapan dari pihak yang menerima serta kesembuhan kekuatan tekad. Ini ada tekadnya dan pengaruh dari orang yang mengamalkannya. Jadi hadirin jamaah Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berulang-ulang menjelaskan tentang kata, mengulang-ulang menyebutkan kata hati. Apa maksudnya? Ibnu Qayyim mengajak pembacanya memperhatikan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu cara kerja obat. Jadi kalau seseorang meminum obat yang sama, dokternya sama, dosisnya sama, namun kadang-kadang hasilnya berbeda. Pertanyaannya mengapa demikian? Ibnu Qayyim menjawab, karena keberhasilan pengobatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas obat, bukan itu. Ya, ada unsur lain yang ikut menentukan. Apa itu? Kesiapan tubuh untuk menerima obat dan tidak adanya penghalang yang menghambat kerjanya obat. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa kegagalan sebuah terapi atau pengobatan tidak selalu berarti kegagalan obat.
Seringkali masalahnya justru terletak pada kondisi orang yang menerima obat tersebut. Oleh karena itu hadirin yang rahimahullah, menguatkan apa yang disampaikan tadi, kita belajar atau mengambil pelajaran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang beliau sedang mengajarkan sebuah adab yang sangat penting dalam mencari kesembuhan. Jadi ketika pengobatan belum memberikan hasil, jangan langsung menyalahkan obat. Periksalah terlebih dahulu. Yang pertama, apakah tubuh mampu menerima obat itu? Yang kedua, apakah ada penghalang yang menghambat kerjanya? Dan yang ketiga, apakah proses penyembuhan yang sedang berlangsung meskipun belum apakah proses penyembuhan sedang berlangsung meskipun belum tampak sepenuhnya. Jadi kadang-kadang kita ingin rusuh gitu ya. Padahal sebenarnya proses obat itu sedang berproses. Tapi kalau belum nampak, kita akhirnya menghentikan obat. Kalau kita mengambil ibrah dari yang terjadi kalau kita pernah sakit, kata dokter itu, Pak, ini obatnya diminum 3 kali sehari ya. Ini untuk 7 hari. Diminumnya sebelum makan. Ada yang buat sebelum makan, ada yang ada yang setelah makan ya. Ada yang ini harus makan tapi 2 jam dulu berhenti dulu makan gitu. Ada yang begitu ya. Kita tuh kalau oleh dokter dikatai begitu, taatnya luar biasa. Nah, ada diikuti itu semua prosedurnya. Karena kalau kita tidak taat atau lupa, kemudian memang terbukti ada sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Kalau ke dokter saja kita ya ikutnya taat, maka dalam pengobatan hati pun seharusnya kita mengikuti prosedur Allah dan Rasulnya. Hadirin yang Allah, bagian yang berikutnya silakan dibaca sendiri saja. Ya, insyaallah tinggal 1 halaman, 2 halaman lagi, maka sambil merenung, sambil santai dibaca. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan yang sudah masuk waktu syuruk, betul Pak. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan oleh kita, saya juga sama, seringkali begini pada jamaah gitu ya, 2 tangan harus begini, tapi ini 3 jari itu mengarah ke diri sendiri. Akhirnya kita ayo sama-sama untuk meningkatkan keyakinan bahwa tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, dan obat itu sebetulnya dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh berobat ke dokter, bukan. Tapi pelajaran pentingnya adalah kita seringkali tiap hari baca Quran, menghafal Quran, Al-Fatihah juga dibaca dalam sholat kita. Tapi ada satu hal penting bahwa Al-Quran syifa. Oleh karena itu, kalau Bapak hari ini setelah ini baca Quran, boleh berniat untuk sambil berobat dengan Al-Quran. Boleh berniat untuk mendapatkan hidayah, boleh berniat untuk mendapatkan hal-hal yang apapun kebaikan dengan membaca Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi kan kaitannya obat dengan kesiapan kita menerima. Tapi kalau kita tahu kan, walaupun obat yang manjur, kemudian hatinya sudah siap, ya, tapi kalau Allah mentakdirkan sudah waktunya, itu kan nggak akan bertahan. Artinya ada ketetapan Allah di situ. Pertanyaannya, pada saat dia atau seseorang yang sakit sudah lama kemudian wafat atau diwafatkan oleh Allah, apakah itu berarti penyakitnya sembuh? Atau ini nggak menerima nih sehingga akhirnya wafat gitu, terlepas dari yang tadi. Artinya ada takdir Allah di situ, walaupun obat seperti apapun, hati dan fisik sudah menerima,
Tapi kalau takdirnya memang waktunya sudah tiba, itu nggak akan. Nah, jadi pertanyaan itu, apakah orang yang wafat itu setelah lama sakit itu dikategorikan dia disembuhkan oleh Allah dengan diangkat penyakitnya sekaligus nyawanya diangkat seperti itu. Betul. Ini pertanyaan bagus, kritis, ya. Betul. Salah satu penghalang-penghalang yang nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ridho pada takdir. Ridho pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil akhirnya tidak keluar dari bagian yang dibahas dalam akidah adalah qada dan qadar. Dan ini adalah bagian dari keimanan. Walaupun ini akan dibahas nanti, tapi karena memang ini kritis, pertanyaannya betul sekali. Saya seorang konselor. Saya sering membantu orang-orang untuk yang sedang stres dan lain sebagainya. Satu yang ditemukan, apapun keluhan dan lain sebagainya, sumbernya satu. Orang tidak ridho kepada takdir, menolak takdir. Jadi ketika ini kuncinya ketemu nih, orang tidak ridho ketika tidak untung, orang tidak ridho ketika sakit, tidak ridho ketika diberi bisul, tidak ridho ketika dia punya rencana 7 hari ke depan, tapi hari ke-6 sakitnya nggak sembuh-sembuh, lalu mengeluh, mencari kambing hitam dan lain sebagainya. Jadi hadirin jamaah rahmatullah, di antara penghalang-penghalang Allah tidak menyembuhkan penyakit kita atau masalah kita tidak selesai, salah satunya adalah kerelaan menerima takdir dan kesiapan untuk menerima apapun yang Allah akan berikan. Jadi ketika kita sakit, berobat ke dokter, kemudian obatnya bagus, kita senang gitu ya, jangan kemudian memastikan bahwa pasti sembuh, tapi harus dikembangkan bahwa ada alternatif lain. Boleh jadi ini memang tidak berefek, tapi dibalik pernyataan boleh jadi tidak berefek itu, kita harus sampai menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan bagi orang yang sakit, ketika sakitnya akhirnya muncul kesembuhan itu dalam bentuk kewafatan, bahwa itu adalah keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu. Sebagian ada mengatakan bahwa ketika ada orang yang sakit berat, kemudian Allah mewafatkan, dan itulah kesembuhannya. Walaupun ini tidak mutlak ada dalilnya gitu ya bahwa itu kesembuhan, tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ketika mewafatkan itu adalah keputusan terbaik dari Allah. Makanya kita sering menyebutkan Allahu yarham atau rahimahullah, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal sakitnya dihilang. Ada yang mengatakan penafsiran dari doa yang sering kita baca ketika menjenguk orang yang sakit, Allahumma rabban nas adhil ba's ishfi ayabana ashfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. La yughadiru saqaman itu yang penyakitnya tidak kembali lagi, boleh jadi sembuh zahir atau sembuhnya karena Allah mewafatkannya. Jadi penafsiran dari kalimat la yughadiru saqaman itu bisa sembuh zahirnya, memang dia hilang, hidup dalam keadaan kembali normal, atau Allah mewafatkan, dan itu juga maknanya adalah penyakitnya hilang. Dan orang yang meninggal tidak lagi merasakan sakit. Nah, bagi orang-orang yang mungkin di keluarga kita ada yang sakit bertahun-tahun, banyak mengeluh dan lain sebagainya, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada orang-orang yang seperti itu.
daripada dia mengeluh terus itu ya. Apa doanya? Ya Allah, jika kesembuhan lebih baik bagiku, maka sembuhkanlah aku. Jika kehidupan lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Allahumma ahyini maka al hayatu khairan li wa tawaffani, dan wafatkanlah aku kalau kewafatan itu lebih baik bagiku. Makna dari doa ini adalah kewafatan pun adalah kesembuhan. Hidup kembali normal, kesembuhan. Wafat dengan kebaikan itu juga adalah kesembuhan. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ini kalau ada di rumah kita, mungkin sepuh kita yang kadang bahasa Sundanya itu seringkali vulgar ya. Ya Allah, abi itu terus tertahan, maut kene abi teh gitu ya. Itu kan ungkapan-ungkapan penuh dengan kekesalan, penderitaan, putus asa. Nah, kita yang ada di sampingnya ajarkan doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Itu tadi jawaban Allah. Mudah-mudahan ini jawabannya cukup menjawab apa yang disampaikan. Tapi bagi kita, betul kan? Mengimani takdir, ridho pada takdir adalah bagian dari kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik zahir disembuhkan dan hidup lagi normal atau sebaliknya. Dan ridho itu di atas sabar. Ya, para ulama Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa ridho itu di atas sabar. Ada tasahud. Tasahud ini yang paling buruk. Di atas tasahud adalah sabar. Di atas sabar adalah ridho. Di atas ridho adalah syukur. Ketika yang paling tinggi ketika orang sakit bersyukur, alhamdulillah. Itu ternyata tingkat yang paling tinggi. Di bawahnya ridho, di bawahnya lagi sabar. Jadi sabar itu ternyata batas normal. Seringkali kita orang bersabar, padahal sabar itu batas normal. Di bawahnya adalah tidak sabar, tidak sabar, sabar, ridho, syukur. Demikian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.